Bapak Ibu, sungguh bahagia sekali buat saya hari ini bisa hadir di depan Bapak Ibu saudara sekalian semua. Hari ini saya mau menanyakan Pak, abis lari-lari, Pak. sekali lagi. Waduh, berarti khotbah saya udah nggak diperhatikan gitu ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di konten reaction, yaitu reaksi terhadap konten yang dibuat oleh tim HelloGuard, anak-anak HelloGuard yang kreatif-kreatif. Teman-teman bisa temukan konten mereka di aplikasi HelloGuard. Silakan teman-teman download di aplikasi, di Play Store maupun di App Store. Dijamin teman-teman gak bakal nyesel deh. Silakan download, teman-teman akan temukan tentang bagaimana kita tetap mendapatkan sebuah konten-konten yang menarik, konten-konten yang menghibur kita, tapi juga positif buat kita, membuat kita lebih dekat sama Tuhan. So, jangan tunggu lama-lama, silakan download di handphone masing-masing. Nah, kali ini kita akan menyaksikan video tipe-tipe pengkhotbah yang kedua, dan ini adalah satu video yang bagus ya. Kalau buat saya sendiri sebagai seorang pemberita firman, menarik. Karena apa? Karena ini realita, men, gitu ya. Kita manusia pengkhotbah, kita punya masing-masing ciri khas. Dan kadang-kadang kita juga mesti ngakuin, kadang bisa dijadi lucu-lucuan juga, asik aja gitu loh. Dan lagi pula udah lama ya kita ibadah nggak onsite ya. Nah, semoga beberapa gereja teman-teman sudah mulai onsite juga, jadi kita bisa bersekutu bareng-bareng di gereja. Bisa juga nyaksikan bagaimana pengkhotbah memberitakan firman langsung dari mimbar masing-masing. So, supaya kita kangen-kangenan, kita lihat dulu tipe-tipe pengkhotbah yang ini ya. Yuk, mari kita lihat. Good morning. Selamat pagi. Is everyone happy? Apakah Bapak Ibu senang semuanya? Is everyone happy? Apakah Bapak Ibu senang? I want to say good morning in your language. Saya ingin mengucapkan selamat pagi dengan bahasa kamu. Selamat pagi. Cauan. Ini dua orang ini memang sesuatu ya, sesuatu. When we say that we love others, what do we mean by that? Apakah yang harus kita lakukan untuk mencintai orang lain? What do we mean by that? Apakah yang kita maksudkan dengan mencintai orang lain, saudara-saudara? Apakah jawab saudara? What is your answer? Apakah jawab saudara? Jujur nih ya, sebagai pengkhotbah kadang-kadang kita ngomong tuh ya. Waktu kita ngomong, sebenarnya kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Terus sambil ngomong terus kita ulangin lagi kata-katanya kayak tadi tuh ya. What is love? What is love? Padahal lagi mikir kagak tahu mau ngomong apa gitu loh. Kadang-kadang gitu, jujur. Yang kedua, jadi penterjemah juga. Saya pernah sekali jadi penterjemah. Tapi saya perhatikan kadang-kadang jadi penterjemah juga sebenarnya kita nggak nyambung sih sebenarnya apa yang lagi diterjemahkan. Nggak nyambung konteksnya apa. Ya karena sih lucu-lucu sih. Kadang hal-hal yang kayak gitu bisa terjadi di gereja. Ya sekali lagi namanya juga manusia, ya kan? Ada keterbatasan. Tapi ya for sure ya asik aja gitu ya. Pacaran itu menyenangkan. Tapi ingat, pacaran yang didasari oleh firman Tuhan. Jadi ingat ya, teman-teman, saya memiliki sebuah instansi, Agape Wedding Organizer. Di situ kami sudah memberkati begitu banyak pasangan muda untuk disatukan dalam Kristus. Tanpa sadar ada orang-orang yang juga sekalian karena terlalu bersemangatnya di mimbar akhirnya juga promosi yang lain gitu ya. Ya, mohon dimaklumi ya. Itu tidak selalu berarti bahwa memang dia itu mau jualan ya. Tidak selalu. Mungkin karena terlalu bersemangat ya. Kita yang mendengarkan kita paham-paham saja ya. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu, sungguh bahagia sekali buat saya hari ini bisa hadir di depan Bapak Ibu saudara sekalian semua. Bapak Ibu yang di rumah, dengarkanlah dengan seksama. Dimanapun Anda berada, tolong Pak. didengarkan firman ini. Karena Tuhan ingin mengubahkan hidup saudara. Amin. Amin. Hei, yang di sebelah sana, saya lagi berkhotbah. Mengapa Anda bisa-bisanya mondar-mandir kiri kanan? Mari kita kembali kepada Suka nunjuk-nunjuk, ini maksudnya suka nunjuk-nunjuk secara harafiah sama suka nunjuk-nunjuk secara tidak harafiah. Yang secara harafiah, jujur nih teman-teman, pengkhotbah itu sebenarnya punya nervousnya sendiri. Dan cara dia untuk menyalurkan atau katarsis nervousnya dia itu kadang-kadang melalui gestur yang tanpa disadari. Nah, gestur nunjuk-nunjuk itu kayak nervous yang dikeluarin gitu loh teman-teman. Jadi bisa dipahamin, kadang-kadang karena nervous akhirnya ngomongnya apa? Saudara-saudara, setelah ini kita akan bicara saudara-saudara tentang
saudara-saudara, nah gitu. Nah itu jadi nervous sebenarnya. Jadi mesti dimaklumin ya pengkhotbah yang seperti itu. Dan yang kedua, nunjuk-nunjuk yang secara tadi harafiah, misalnya lalu sekarang nunjuk, hei kamu, jangan main HP, hei kamu, begitu. Ya mesti dimaklumin ya. Sekali lagi pengkhotbah itu manusia juga. Nah kita itu mesti melihat bahwa mereka itu mempersiapkan firman itu sebenarnya tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah karena apa? Karena kita mesti ngakuin ada sebagian yang tampil di depan aja udah perutnya udah mules, ya kalau bisa mau ke WC melulu gitu kan, karena kayaknya nggak nyaman kita di depan umum begitu. Nah mereka tampil depan umum, terus mereka mempersiapkan firman yang kita mesti ngakuin firman itu sesuatu yang, waduh, kalau kita persiapannya sembarangan, jemaat juga tahu tuh gitu. Wah ini mah berantakan nih, ini mah asal nih. Jadi tekanan mentalnya banyak. Jadi kalau misalnya ada dari mereka yang kelihatan, nggak merespon dengan baik, atau main HP dan sebagainya, biasanya pengkhotbah bisa kalah mental tuh teman-teman. Ini jujur ya buka-bukaannya. Jadi kalah mental, lihat, waduh, berarti khotbah saya udah nggak diperhatikan gitu ya. Nah, kadang ada yang bereaksi langsung jatuh, drop mentalnya, atau ada yang langsung negur gitu. Ya itu, sekali lagi itu sisi kemanusiawiannya para pengkhotbah ya. Kita lanjut. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali hari ini. Haleluya. Saya excited sekali. Ini adalah suatu kebangkitan besar. Hari ini saya mau menanyakan Pak, habis lari-lari, Pak. sekali lagi. Apakah Bapak Ibu, anak-anak muda mau terima Kristus? Mau terima Kristus? Puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Jadi gini, pengkhotbah itu gini loh teman-teman. Kadang-kadang terlalu semangat ya, karena terlalu semangat akhirnya nggak bisa mengatur ritme, ya bisa ngos-ngosan kadang-kadang. Tapi biasanya mah jarang terjadi yang kayak gini. Kalau saya pun sendiri jarang banget untuk kehabisan napas. Bersemangat iya, tetapi kalau sampai kehabisan napas sih enggak juga. Tapi kadang-kadang saya ingat tuh awal-awal waktu saya masih fresh graduate ya. Lalu kemudian berkhotbah, pernah ada satu momen di mana saya mengevaluasi lagi, ternyata suara saya mah tinggi melulu gitu ya, bawaannya tuh tegang melulu, khotbah nggak santai gitu loh. Well, once again karena pertama terlalu bersemangat, kedua ya butuh jam terbang gitu. So ya, mohon dimaklumin pengkhotbah yang demikian begitu ya. Lanjut. Apakah hari ini terberkati semuanya? Amin. Apakah hari ini terberkati? Amin. 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 Semuanya amin. Amin. Ya yang terakhir itu gak usah dikomenin, memang rada korslet emangnya orangnya ya. Amin, amin, ada amin, amin ya. Ya itu gaya, itu keunikan. So jadi gini, teman-teman dari video ini kita bisa lihat bahwa memang kita tuh punya ciri khas ya, masing-masing orang tuh punya ciri khas, termasuk pengkhotbah juga punya ciri khas. Dan saya nggak tahu pengkhotbah di gereja teman-teman seperti apa tipenya. Tapi teman-teman mesti ingat, kita parodi, kita menertawakan, tapi bukan berarti menghina gitu kan ya. Kita hanya membuatnya menjadi bercandaan karena that's the way anak muda works, oke? Jadi kita sama-sama saling asik aja, dan tentu saja buat para pengkhotbah ini menjadi satu hal yang baik buat kita. Karena jemaat itu memperhatikan kita, dan sebenarnya jemaat itu sayang-sayang sama kita ya. Jadi kita juga sendiri harus belajar untuk asik-asik aja dan juga santai, dan juga belajar seni mentertawakan diri sendiri. Karena saya percaya bahwa dari sini kita sedang belajar untuk lebih baik. Masukan tidak selalu harus masuk secara serius, tetapi masukan itu bisa juga masuk melalui candaan. Karena itu ya kita menerimanya dengan rendah hati. So, buat teman-teman semua, doakan juga para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan di gerejamu masing-masing, supaya mereka bisa tetap humble dan tetap bisa belajar untuk terus bertumbuh melayani Tuhan, support dalam doa, support dalam moral juga, karena mempersiapkan firman itu sungguhan, itu nggak mudah. Tetapi ya kita bersyukur Tuhan tetap memakai hamba-hambanya. So teman-teman, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa untuk mendownload HelloGod di App Store maupun di Play Store masing-masing. Teman-teman akan temukan konten-konten yang menarik.
Kenapa menarik? Ya karena memang ini konten-kontennya dibikin dengan susah payah teman-teman oleh tim gitu ya. Dan tentu saja yang kedua ada Bible yang Smart Bible, yang kita sebut Smart Bible, yang teman-teman bisa temukan ayat tertentu dengan pembahasan khotbahnya. Asik kan? Di HelloGuide juga ada konten Morning Devotion. Jadi konten Morning Devotion teman-teman bisa saksikan setiap pagi untuk bisa menumbuhkan iman teman-teman juga. Dan for sure teman-teman bisa saling mendoakan. Kita ketemu lagi di konten berikutnya, so stay connect with HelloGuide.